بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Suwan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema rasionalitas Qur'ani di antara agama dan budaya. Dari penjelasan-penjelasan yang lalu, secara umum dapat kita pahami bahwa dalam perjalanan rangkaian sejarah, agama dan budaya saling berinteraksi, saling mendominasi, sehingga berbagai pemikiran agama dan pemikiran budaya memunculkan berbagai arus utama atau mainstream dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian, mulai dari pasca Rasulullah SAW hingga hari ini. Dan ini akan terus berkembang di masa depan, tanpa solusi, tanpa mediasi, dan tanpa konklusi tentang apa realitas yang sebenarnya mengenai bentuk, pola, mekanisme, dan kualitas hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia, beserta relasi-relasi yang dibentuknya. Sudah berbagai metode yang disampaikan dari ulama mutaqaddim, mutaakhirin, hingga ulama dan intelektual postmodern, tapi hasilnya justru menambah benang kusut terhadap pembacaan teks, baik teks keagamaan, teks kealaman, maupun teks kebudayaan. Akibatnya sangat dirasakan pada masyarakat atau umat lapisan bawah. Mulai dari ketidakpedulian hingga perdebatan, malah sampai kepada pertikaian fisik. Inilah mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kaum muslimin tidak mampu untuk bangkit kembali di tengah berkembangnya budaya di era postmodern ini. Apa gagasan Al-Barakah Center dalam menyikapi hal ini, Pak Iswan? Makasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam kesempatan ini mungkin kita memasuki tema-tema yang menjadi sebenarnya inti daripada pokok bahasan atau inti daripada gagasan-gagasan yang kita bangun di Al-Barakah ini gitu. Nah, karena ini pokok inti daripada gagasan-gagasan yang kita bangun, mungkin di dalam tema dengan judul rasionalitas Quran di antara agama dan budaya ini, mungkin akan kita diskusikan secara berkelanjutan lah. Kita kasih nomor lah, rasionalitas 1, 2, 3. Namun untuk itu akan kita selang-seling biar agar supaya kita jangan terlalu bosan lah. Nah, itu yang pertama yang akan kita diskusikan nanti gitu. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa gagasan rasionalitas Qur'ani yang kita bangun ini bukanlah suatu bahasan pengembangan atau kita menginduk pada salah satu arus utama daripada pemikiran intelektual, pemikiran agama. Kan kita banyak mengenal pemikiran-pemikiran dari Sunni, Syiah, ada Aswaja, Ahlus Sunnah, dan segala macam yang kita kenal, di mana afiliasi kita ngikut itu apa tuh, gimana kita berinduk masing-masing. Ini kan menyebabkan kita bertengkar nih. Nah, ini menyebabkan kita bertengkar. Nah, jadi yang kita bahas, yang gagasan rasionalitas Quran yang kita bangun ini, kita berusaha tidak menginduk dululah kepada salah satu daripada arus pemikiran itu gitu. Nah, yang ingin disampaikan oleh Al-Barakah ini, gagasan-gagasan ini, bagaimana
mengembalikan gagasan atau metode untuk mengembalikan pembacaan, untuk artinya pengembalian pembacaan teks berdasarkan, kalau istilah sehari-hari, berdasarkan Al-Quran, katanya berdasarkan As-Sunnah gitu. Nah, jadi ini yang ingin kita diskusikan gitu. Jadi yang ingin kita diskusikan ini adalah dari sisi God view-nya, berdasarkan tanda kutip abstraksi Allah. Jadi apakah abstraksi Allah ini dan abstraksi kita sebagai manusia ini yang menginterpretasikan teks-teks keagamaan, teks Al-Quran lah katakan itu. Nah, ini dapat sejalan gitu. Artinya tidak ada pertentangan-pertentangan, tidak ada pertentangan. Oleh sebab itu abstraksi yang kita bangun ini diusahakan tidak menginduk salah satu daripada arus pemikiran itu. Apakah artinya gagasan rasionalitas Qur'ani ini terlepas sama sekali dari berbagai arus pemikiran yang ada? Bukan itu maksudnya gitu. Tapi yang ingin kita lakukan ini sebenarnya pemilihan terhadap elemen-elemen pemikiran tersebut. Jadi semua elemen-elemen itu kita pilih berdasarkan metode-metode yang kita kembangkan gitu. Kenapa? Sebab kita tahu bagaimanapun masa lalu ini kan biarlah dia tetap milik masa lalu. Nah, biarlah itu milik masa lalu, demikian juga terhadap tradisi-tradisi intelektualnya gitu. Tradisi-tradisi intelektual masa lalu. Artinya belum tentu apa yang dipikirkan tradisi-tradisi intelektual masa lalu ini kan semuanya sudah menjadi suatu kebenaran akhir, satu kebenaran final gitu. Nah, ini yang kita lihat gitu. Nah, yang ingin kita bentuk ini adalah untuk menghindarkan atau menghilangkan tradisi masa lalu ini kita jadikan objek fetish. Artinya objek yang tanda kutip objek yang kita jadikan kultus, bahwa ini tidak ada salahnya gitu. Nah, kalau itu kita jadikan objek sebagai objek fetish, objek kultus, akan tidak ada titik temu. Karena saya akan tetap mempertahankan apa yang saya terima dari masa lalu, arus pemikirannya Pak Jul menerima dari dari masa lalu, kawan-kawan dari begitu, sehingga perdebatan ini tidak akan menemukan titik temu gitu. Hal ini dapat sehari-hari kita lihat sebenarnya di media sosial. Ada kelompok yang ramai sekarang itu kelompok Aswaja melawan kelompok Salafi. Nah, itu kalau coba kita buka, kita pelajari itu, semuanya berkutat aja tentang hal-hal yang remeh-remeh gitu. Nah, ini yang mungkin kita tanpa ada usaha lah untuk bagaimana kita bersama-sama mendamaikan ini gitu. Nah, inilah tujuan-tujuan sebenarnya yang ingin kita capai. Artinya bukan kita meniadakan ajaran itu. Nah, kita mengadakan pemilihan nanti terhadap apa yang ada di masing-masing arus pemikiran itu. Tadi dikatakan bahwa banyaknya arus pemikiran menyebabkan perdebatan yang tak kunjung selesai. Apakah tidak mungkin metode rasionalitas Qur'ani yang akan digagas ini justru menambah jumlah perdebatan bagaimana arus pemikiran yang ada? Nah, itu ya kalau kita lihat bukan saya pernah mengatakan beberapa hal ya seperti yang Pak Jul tanyakan itu, dikatakan ini ya aliran apa lagi ini ya, kita yang kemarin aja belum selesai, ini lo mau bikin lagi ini apa nih. Nah, bukan itu yang kita inginkan gitu. Nah, tapi kalau
Pak Jul, kalau ditanyakan tadi, apakah akan menambah lagi intensitas perdebatan ini? Kita masukkan lagi ini. Nah, untuk menghindari hal ini, rasionalitas Quran ini berusaha membangun suatu yang saya sebut, yang sering kita sebut kemarin, ruang rujuk. Nah, ruang rujuk inilah kita buat dengan model atau rancang bangun di mana kriterianya, syaratnya, pemahamannya, variabel-variabel dan mekanismenya itu dapat disepakati oleh semua pihak gitu. Dapat disepakati. Nah, apakah bisa, kalau ditanya kok bisa disepakati? Banyak hal yang kita sepakati, yang dapat kita pelajari. Misalnya saya mengatakan bahwa hujan itu air turun dari awan ke bumi. Loh, itu dimanapun orang sepakat, gitu kan? Nah, ini yang perlu kita cari, ruang rujuk sepakat. Atau setidaknya kalau dia tidak sepakat, dia mau mikir lain lagi, misalnya mungkin dari bumi ke langit yang namanya hujan itu gitu. Tapi dia tidak bisa menolak menolak ruang rujuk yang kita bangun gitu. Nah, ini yang akan kita bangun. Artinya yang akan kita bangun ini adalah ruang rujuk di mana ini dapat kita gunakan bersama. Minimal ruang rujuk ini tidak bisa ditolak, seperti contoh yang tadi saya katakan. Kalau saya mengatakan bahwa hujan itu adalah proses proses dari penguapan air, misalnya dari matahari ke menjadi awan dan turun. Nah, itu semuanya tidak akan ditolak oleh semua orang gitu. Nah, ini yang perlu kita bangun gitu. Untuk mencapai hal ini tentu kita harus terbebas dari abstrak kita, dari berbagai tradisi pemikiran yang sudah ada. Kemudian membangun ruang rujuk yang dianggap benar. Apakah selanjutnya elemen-elemen tradisi pemikiran masa lalu dipergunakan kembali? Nah, itu yang tadi saya katakan. Berarti tadi kan dikatakan apakah kita tidak mengikut salah satu? Bukan itu yang kita maksud gitu. Dengan ketetapan ruang rujuk yang kita bangun ini, jika ini akan kita gunakan, inilah yang jadi tolok ukur gitu. Artinya dengan adanya ruang rujuk ini, semua elemen-elemen yang ada yang dihasilkan oleh masa lalu, baik dia arus pemikiran yang dari manapun itu, jika dia dapat dipergunakan, dia akan dimasukkan ke dalam sistem yang nanti kita bangun di dalam ruang rujuk ini gitu. Nah, jika tidak dapat kita pergunakan, maka ia akan di-drop atau sementara kita tangguhkan dulu. Nah, apakah ini dengan kriteria ini, apakah ini tanda kutip lah benar atau salah menurut sistem rasionalitas Qurani, menurut teks-teks Al-Quran, menurut God view itu. Nah, ini yang akan yang akan kita lakukan. Jadi teks-teks yang tidak bisa langsung kita masukkan, ya kita sisihkan dulu. Mungkin teks ini bisa kita, istilahnya sekarang mungkin bisa didekonstruksi, atau bisa juga direkonstruksi, atau ditransformasi. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas di dalam konsep-konsep itu gitu. Kalau begitu tidak menutup kemungkinan pemikiran di luar dunia Islam juga diakomodasi. Nah, kalau ini mengapa tidak? Sebab begini Pak Jul ya. Adalah sebagian atau yang menganggap bahwa pemikiran-pemikiran di luar produk intelektual, tanda kutip ulama Islam di luar itu dianggap produk-produk yang tak bisa kita gunakan di dalam dunia Islam. Nah, saya sering berbicara dengan teman-teman, misalnya ketika saya mengutip pemikiran-pemikiran yang asing, mungkin dengan istilah asing atau
nama-nama yang bukan muslim. Nah, ini mungkin kita selalu dikatakan apalagi ini, itu kan pikiran orang, udahlah kita belajar apa yang ada pada kita lah yang nah ini yang perlu kita sikapi gitu. Kenapa? Kenapa saya katakan kenapa? Sebab kita ini sadar, kita ini berpikir, ini kan kita diberikan kesadaran oleh Tuhan gitu. Wa nafaktu fihi min ruhi. Kita diberikan, manusia ini diberikan kesadaran oleh Tuhan gitu kan. Nah, sehingga di dalam setiap diri manusia ini kan mempunyai potensi kesadaran ilahi. Kan kemarin kita udah bahas nih bahwa di dalam diri manusia itu ada potensi kesadaran ilahi tentang hal-hal yang kebenarannya, ada potensi tentang kesadaran nabawi, apa yang disampaikan Rasulullah, ada potensi kesadaran manusiawi. Nah, kalaulah tadi pihak-pihak lain tidak mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, ya berarti ya ini tidak ada kesadaran nabawi dalam konteks pesan Rasulullah gitu. Tapi dalam konteks pesan Tuhan yang di dalam diri manusia itu diberikan kesadaran, ini kan bisa timbul kebenaran-kebenaran, bisa timbul pemikiran-pemikiran intelektual manusia yang tak dapat kita tolak. Oleh sebab itu bagi saya tidak ada masalah misalnya kita mempelajari filsafat barat, filsafat Yunani, pemikiran-pemikiran intelektual yang dibangun, yang katakanlah notabene bukan dia seorang muslim, tapi apa yang dipikirkannya, apa yang diproduknya, moral apa yang dia lakukan, itu tidak semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, contohnya saja kan kemarin kita sudah pernah sampaikan bahwa ketika diadakan negara-negara mana saja di dunia ini yang perilakunya tanda kutip kayak Islami lah, atau yang dianjurkan Islami itu, ini negara-negara mana saja, misalnya ya kebersihan sebagian daripada iman, kebersihan itu. Nah, ini negara mana yang bersih nih? Negara kita atau negara yang penduduk muslimnya dikit gitu. Nah, moralnya, kerjanya bagus, ndak malas, kita harus giat. Nah, ini pesan-pesan Islam. Ya kan? Tapi yang melakukan itu kita atau yang bukan, nah yang bukan Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Artinya kalau pertanyaan tadi Pak Jul katakan memungkinkan enggak, ya tidak masalah. Kenapa tidak kita memasukkan prinsip-prinsip apalagi tentang ilmu-ilmu tentang kealaman gitu. Apa dasar atau landasan pemikiran rasionalitas Qur'ani mengembangkan gagasan ini dengan tidak menginduk pada salah satu mainstream atau arus pemikiran dari tradisi masa lalu? Kan banyaknya yang kita ketahui seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Sunni, Salafi, dan berbagai teologi dalam pemikiran Islam. Nah, kalau itu apa yang Pak Jul sebut tadi, itu kan sebenarnya itu kan interpretasi. Interpretasi dari pemikiran, pembacaan teks. Nah, pembacaan teks ini kalau kita lihat kan munculnya, kalau kita baca sejarah, kan munculnya setelah Rasulullah tidak ada. Artinya setelah Rasulullah tidak ada, nah ini bermunculannya pemikiran-pemikiran ini. Artinya apapun yang didapatkan dari tradisi intelektual yang masa lalu yang ada, itu aliran manapun yang Pak Jul sebutkan tadi itu, artinya ini kan adalah hasil pemikiran manusia. Nah, kalau pemikiran manusia, kalau saya sih katakan ya pasti ada kemungkinan salah, ada juga kemungkinan benar, kan gitu. Nah, saya tidak tahu kalau ada orang yang mengatakan wah pemikiran tiap manusia pasti benar makanya dia ikut, ya itu udah tidak bisa kita jawab lah kalau begitu kan. Nah, itu yang pertama.
yang kedua sebagai hasil pemikiran manusia tadi bisa saja tadi yang tadi kita katakan bisa salah bisa benar itu kenapa itu dipengaruhi oleh ruang waktu pada waktu dibangunnya pengetahuan itu kan ruang waktu bisa dibangun oleh kemajuan pada saat itu ilmu sains dan teknologinya bagaimana nah ini yang mempengaruhi mungkin pada waktu itu interpretasinya hanya itu sekarang dengan kemajuan sains ilmu pengetahuan sains dan teknologi ya kalaupun dia tidak ini bisa menjadikan bahan pengembangan bisa artinya dia tidak jumut aja semata-mata teks itu yang ada teks itulah yang kita pegang mati gitu. Nah ini alasan yang kedua kenapa kita dalam ini kita berusaha dulu tidak menginduk gitu. Nah yang ketiga tadi kalau ditanya Pak Jul ada alasan Qur'aninya enggak karena kita kan mau membangun rasionalitas Qur'ani. Nah ini kalau kita lihat misalnya di Al-Baqarah berapa kalau tidak salah 143 itu Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Jadi Allah mengatakan bahwa kalian ini umat Muhammad ini wa kadzalika ja'alnakum aku jadikan kalian ini ummatan wasatan, umat pertengahan. Nah, umat pertengahan ini kan artinya kita ndak berat sebelah dulu nih. Kita ndak berat sebelah umat supaya apa? Supaya kamu itu litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu jadi saksi apa yang sudah dibuat oleh manusia-manusia tadi. Nah, apa yang dibuat manusia-manusia tadi ini kan dalam bentuk tindakan, pemikiran, penilaian-penilaian ini kan. Nah, jadi kita disuruh Allah kamu pertengahan dulu, jangan menginduk sebelum belum kamu yakin bahwa yang mana benar dulu gitu. Nah, oleh sebab itu kan kita dilarang taklid buta, kita dilarang persangkaan. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai umat pertengahan tentu kita harus netral, sebagai saksi tentu kita juga tidak membenarkan dulu mana yang benar. Kita melihat dulu kita menyaksikan, kita melihat dulu apa-apa yang sudah ada ini. Nah, kita mengatakan benar itu setelah kita adakan verifikasi. Ini masalahnya verifikasi alat pemikiran masing-masing itu punya verifikasi masing-masing gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya intinya bukan pada bentuk-bentuk pemikiran manusia itu yang akan kita jadikan sebagai yang bukan pemikiran itu yang dapat kita jadikan apa yang tadi saya katakan sebagai ruang rujuk gitu. Nah, jadi ada satu ruang rujuk yang bisa menampung semua pemikiran-pemikiran itu gitu. Ya. Apa tujuan dan manfaat dari gagasan atau katakanlah proyek dari rasionalitas Qur'ani bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kaum muslimin pada umumnya? Nah, sebenarnya ini kan cuma kalau teman-teman bilang ngayal aja nih kan, kayaknya ini ya banyak intelektual yang udah berusaha pun yang ngapain lu capek-capek gitu kan. Nah, tapi setidaknya kan kita ingin membangun, meletakkan, ikut andil lah di dalam ini, di dalam memahami situasi yang ada sekarang gitu, di dalam bidang pemikiran gitu kan. Nah, kalau tadi Pak Jul tanyakan, kalau gitu ada enggak manfaatnya gitu? Ya manfaatnya ya pertama mungkin kita ingin meletakkan dasar-dasar genealogi hubungan antara bagaimana hubungan antara Tuhan, alam dan manusia dan relasi yang dibentuknya.
Nah, inilah sebenarnya dalam satu kesatuan. Bagaimana antara alam Tuhan dan manusia. Nah, inilah sebenarnya dasar-dasar konsep daripada tauhid. Ya, ini yang ingin kita yang ingin kita bangun dulu gitu. Nah, kenapa hal ini kita pandang perlu? Ini karena seluruh arus pemikiran agama di dalam masing-masing tadi ini belum ada kesamaan, belum ada minimal lah dalam satu ruang kebersamaan, ruang rujuk, terutama masalah-masalah tentang praeksistensi antara dunia praeksistensi dengan dunia yang sekarang ini, atau istilah sederhananya kita kalau belajar itu dunia kadim dengan dunia hadis ini bagaimana bentuknya gitu, bagaimana hubungannya, bagaimana menjelaskannya. Nah, ini yang pertama, ini yang akan kita bentuk, bagaimana memandang satu kesatuan antara Allah, Tuhan ini, Tuhan, Allah, alam dan manusia. Nah, dalam satu kesatuan yang berlandaskan Al-Qur'an yang kita bangun itu secara komprehensif, secara koheren, rasional dan logis. Nah, ini manfaatnya. Ini kita meletakkan dasar-dasar dasar-dasar ini gitu. Nah, yang kedua, ini kita berusaha mengisi ruang-ruang kosong. Mengisi ruang-ruang kosong atau ketiadaan teori-teori yang autentik dari perspektif dunia matrik ini, bagaimana hubungan yang pertama tadi gitu. Nah, sekarang kita tidak memiliki teori-teori yang autentik dalam bentuk metode atau cara, kriteria. Nah, bagaimana kita harus berpikir gitu. Nah, ini sampai hari ini kita belum memiliki itu gitu. Oleh sebab itu ini yang ingin kita katakan, kita mengisi ruang-ruang kosong di dalam pemikiran ini gitu. Nah, yang ketiga, dengan meletakkan dasar-dasar metode rasionalitas Quran ini diharapkan dapat memberikan suatu keyakinan, suatu kepercayaan diri, suatu istiqamah dalam hidup dan kehidupan ini di tengah-tengah perubahan-perubahan di era modern, postmodern ini. Kenapa? Sekarang ini kita termasuk umat yang pasrah nih, Pak Jul. Ya kan? Kita tak punya keyakinan di dalam hidup dengan jika kita disatukan dengan bangsa-bangsa lain gitu. Dengan bangsa-bangsa lain, kita tak punya kemampuan ekonomi, kita tak punya kemampuan penguasaan politik, kita tidak punya kekuasaan. Saya kira tidak ada lah. Apa yang kita kuasai sekarang, yang kita menjadi leader, kita jadi pemimpin di bidang apa gitu. Tidak ada. Kita semuanya kan menginduk seperti yang kita katakan kemarin gitu. Nah, ini yang ingin kita bangun dengan adanya kepercayaan diri, dengan adanya istiqamah, dengan adanya suatu keyakinan yang pasti. Nah, diharapkan ini akan membangkitkan cara berpikir umat di dalam konteks terutama beragama gitu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, berusaha menghilangkan ilusi dan mitos-mitos. Kita tahu bahwa sekarang banyak berkembang ilusi dan mitos-mitos di dalam tradisi intelektual dan praktek-praktek keagamaan. Nah, mitos-mitos ini kita perdebatkan gitu. Sampai hari ini kita perdebatkan. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Ini imajinasi, mitos atau ilusi gitu. Nah, ini yang kita contohnya lah, misalnya kalau ramai-ramai itu di robok-robok. Nah, itu tiap tahun muncul perdebatan-perdebatan yang melelahkan gitu. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, ini menyediakan alat verifikasi. Nah, ini yang paling penting. Menyediakan alat verifikasi sebagai validasi terhadap
pemikiran-pemikiran tradisi intelektual masa lalu. Nah, ini yang tadi kita katakan, dengan alat verifikasi inilah kita dapat menyaring mana pemikiran masa lalu yang sesuai, mana yang tidak. Nah, oleh sebab itu seperti yang tadi awal saya katakan, nah inilah yang akan kita bahas pada tema-tema selanjutnya. Bagaimana menentukan kriteria, bagaimana bentuk pola hubungan, bagaimana praktek-praktek praktis di dalam kehidupan yang dapat kita jadikan dasar, sehingga ada keyakinan, ada istiqamah, ada kepercayaan diri pada kaum muslimin gitu. Karena selama ini mungkin inilah kekurangan-kekurangan pada umat muslim, terutama di Indonesia saat ini. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya nanti gitu, Pak Gil. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kajian ini. Pertama, gagasan rasionalitas Qur'ani yang akan dibangun dalam diskusi ini hanya merupakan salah satu usaha atau metode untuk mengembalikan pembacaan teks-teks berdasarkan sumber primer tanpa dipengaruhi oleh salah satu arus pemikiran. Tradisi intelektual masa lalu bukanlah pemikiran final, tapi merupakan produk intelektual dalam pemikiran agama. Menjadikan semua produk masa lalu sebagai kebenaran akhir sama halnya menempatkan produk intelektual tersebut sebagai objek fetis. Perlu membangun titik temu dalam bentuk ruang rujuk yang memadai yang dapat digunakan bersama. Bagaimana bentuk, kriteria, dan mekanismenya akan kita diskusikan pada tema-tema selanjutnya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.